Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali di materi bab 4, yakni memupuk rasa persatuan di hari yang ditunggu. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, yang artinya adalah tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibanding dengan hari yang lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah yang artinya berkumpul, yaitu hari di mana berkumpulnya umat Islam untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat bagi laki-laki muslim yang sudah memenuhi syarat. Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat. Meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur, namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari setelah terbitnya fajar. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa di antara dua Jumat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari Jumat, karena hal itu akan memberikan nilai ibadah bagi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi yang lain. Tetapi jangan lupa persiapkan juga diri untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melakukan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang mengetahui. Jadi di situ ada perintah Allah secara langsung kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat di hari Jumat atau sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah wajib atau fardu ain bagi laki-laki yang dewasa, merdeka, artinya tidak menjadi budak, dan bermukim, artinya laki-laki tersebut tidak sedang dalam perjalanan jauh. Rukun sholat Jumat sama seperti rukun sholat fardu pada umumnya, yakni ada 13 rukun. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan dan membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk iftirash dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang ke-10, membaca doa tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, membaca salam dengan menengok ke kanan. Itu adalah rukun. Ya, kemudian yang terakhir adalah semua rukun tersebut dilakukan dengan tertib dan urut. Untuk yang selanjutnya, apa saja hal yang menjadikan sholat Jumat itu wajib dilaksanakan? Yang pertama adalah harus beragama Islam, jadi orang yang non-Islam tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang kedua, harus balik atau dewasa. Balik di sini jika laki-laki artinya sudah mimpi basah. Untuk yang ketiga, berakal sehat, jadi orang gila tidak wajib sholat Jumat. Yang keempat,
laki-laki. Yang kelima, sehat secara fisik, jasmaninya sehat dan kuat melaksanakan sholat Jumat. Yang terakhir adalah bermukim di tempat tersebut. Jadi untuk musafir atau orang yang sedang dalam bepergian tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dianggap sah apabila yang pertama dilakukan di tempat yang mana biasa melaksanakan sholat Jumat. Nah, di situ maka menjadikan sholat Jumatnya itu sah. Yang kedua adalah dilaksanakan secara berjamaah. Jadi apabila sholat Jumat sendirian, sholat Jumatnya menjadi tidak sah, harus berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi ketika sholat Jumat dilaksanakan sebelum waktu zuhur atau sesudah waktu zuhur, maka sholat Jumatnya menjadi tidak sah. Kemudian yang terakhir, sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Karena khutbah Jumat termasuk dari syarat sahnya sholat Jumat, maka di sini akan kita bahas rukun khutbah Jumat. Yang pertama adalah mengucapkan pujian kepada Allah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, memberi pesan tentang ketakwaan. Yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran minimal 1 ayat pada salah satu di antara 2 khutbah. Yang terakhir adalah mendoakan kaum muslim dan mukmin pada khutbah kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khutbah dilakukan sebelum sholat Jumat dimulai. Yang ketiga, khotib memberi khutbah dengan berdiri, jadi tidak boleh duduk. Kemudian yang keempat, khotib duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang kelima, khutbah dilakukan dengan suara yang lantang dan keras. Yang keenam, khotib dalam keadaan suci dari hadas dan najis ketika berkhutbah. Kemudian yang terakhir, khotib menutup aurat. Nah, itu adalah syarat dari khutbah Jumat. Sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khutbah dilakukan di atas mimbar. Yang kedua, khotib memberi salam. Yang ketiga, khotib duduk di mimbar setelah salam ketika azan berkumandang. Yang keempat, khutbah dilakukan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami oleh para jamaah yang mendengarkannya. Kemudian yang kelima, khotib menghadap kepada para jamaah. Yang keenam, mengurutkan 3 makna khutbah. Yang pertama, pujian pada Allah, kemudian sholawat Nabi, dan wasiat atau nasihat kepada umat muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya pelajaran pada hari ini sudah selesai. Silakan dikerjakan tugas dari saya ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.